Secara sederhana, emosi dapat diartikan sebagai perasaan yang melibatkan reaksi terhadap sebuah kejadian. Dalam dunia psikologi sendiri, biasanya emosi dikaitkan dengan mental dan suasana hati yang dialami oleh makhluk hidup, dalam hal ini manusia. Namun, hal tersebut juga bisa terjadi pada beberapa hewan atau binatang yang hidup di dunia ini. Sebagai makhluk hidup, hewan juga mampu merasakan beberapa hal yang dirasakan oleh manusia seperti rasa lelah dan sakit serta naluri untuk hidup di habitat aslinya, bahkan tidak jarang para hewan terlihat meluapkan perasaannya. Dari hal tersebut terbukti, bahwa para hewan yang hidup di dunia ini memiliki perasaan emosi yang sangat kuat. Mari sama-sama kita simak rangkuman bukti jika hewan mempunyai perasaan sekaligus emosi versi Gaza Media. Cuma mau ingetin nih saudara, sebelum masuk video selanjutnya, jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya saudara, agar kalian tidak ketinggalan video menarik selanjutnya dari Gaza Media. Cikidot. Kejadian beluga whale ini mengingatkan kembali bahwa manusia dan hewan sebenarnya punya kesamaan, sama-sama punya perasaan. Mengembalikan hewan ke habitat aslinya memang merupakan sesuatu tindakan yang cukup rumit, apalagi ada 2 paus yang harus direlokasi selama pandemi COVID-19 global. Meskipun demikian, sepasang paus beluga bernama Little Gray dan Little White, akhirnya bisa merasakan laut pertama sejak 2011, berkat proyek relokasi Leviden yang telah dibuat selama bertahun-tahun. Setelah ditangkap pada usia yang sangat muda di lepas pantai Rusia dan menghabiskan bertahun-tahun di akuarium Tiongkok, kedua paus tersebut akhirnya kembali merasakan kebebasan di tempat perlindungan di Teluk Klettsvik di Islandia. Setelah kedatangan mereka di Islandia, kedua paus tersebut diamankan di fasilitas perawatan dengan kolam karantina terlebih dahulu selama beberapa bulan, agar mereka bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan Islandia yang lebih dingin. Meskipun perjalanan terakhir dari fasilitas perawatan ke tempat perlindungan itu lebih dekat, namun pandemi COVID-19 tetap saja membuat prosesnya menjadi jauh lebih rumit. Selain itu, seorang juga menambahkan bahwa mereka juga perlu melindungi para staf dengan memasukkan mereka ke dalam karantina, karena mereka membutuhkan orang-orang untuk merawat hewan tersebut. Sejauh ini, pengembaraan kedua paus beluga bernama Little Gray dan Little White belum berakhir. Saat ini, keduanya berada dalam ruang aklimatisasi di dalam cagar alam yang memungkinkan mereka menyesuaikan diri dengan aman ke rumah baru mereka. Seorang mengatakan, bahwa bagaimanapun kedua paus ini akan memiliki kendali bebas atas tempat perlindungan tersebut setiap saat. Little Gray dan Little White akan dirawat sepanjang waktu sebelum mereka terbiasa kembali ke lingkungan laut. Sementara paus mendapat manfaat dari lebih banyak ruang untuk dijelajahi dan ikan untuk dinikmati. Keseluruhan operasi ini juga membantu manusia memahami beluga dengan lebih baik. Little White dan Little Gray mengekspresikan rasa bahagianya. Beberapa waktu yang lalu, 2 ekor paus beluga bernama Little Gray dan Little White mendadak viral, setelah foto-foto mereka yang sedang tersenyum bahagia beredar luas di media sosial. Little Gray dan Little White tersenyum lebar karena bisa kembali pulang ke kampung halamannya, setelah hampir 1 dekade di penjara atau dikurung dalam sebuah kandang akuarium. Setelah ditangkap pada usia yang sangat muda di lepas pantai Rusia dan menghabiskan bertahun-tahun di akuarium China, kedua paus beluga tersebut dilepas liarkan di tempat perlindungan seluas 3,2 hektar di Teluk Klettsvik, Islandia. Diketahui, bahwa rumah baru Little Gray dan Little White, yang dikelola oleh Badan Amal Sea Life Trust, adalah lingkungan yang jauh lebih besar dan alami dengan banyak manfaat potensial. Saat ini, lebih dari 300 paus beluga masih terpenjara di dalam kandang di seluruh dunia. Operasi pemindahan kedua paus tersebut melibatkan peralatan yang dirancang khusus, dokter hewan serta banyak air dan es untuk menjaga mereka tetap nyaman. Penelitian membuktikan bahwa hewan bisa merasakan berbagai emosi. Sebuah jurnal sains yang dicatat dalam laman Oxford Academic menyatakan dengan tegas, bahwa hewan terutama mamalia memiliki emosi layaknya manusia. Mereka bisa bergairah dan merasakan berbagai macam perasaan seperti kegembiraan, rasa takut, putus asa, kesedihan, rasa hormat dan bahkan cinta. Prinsipnya, semakin kompleks struktur dari spesies tersebut, maka akan semakin kompleks pula cara mereka berpikir dan merasakan sesuatu. Itulah sebabnya, seekor gorila bernama Koko dapat membagikan emosinya saat berbahagia memiliki anak-anak asuh berupa 2 ekor anak kucing. Sejauh ini,
Para ilmuwan dan ahli satwa telah meneliti secara detail mengenai perilaku, struktur otak, sejarah evolusi, bahkan psikologis para hewan. Kesimpulannya, hewan memiliki kualitas emosi yang berbeda-beda tergantung pada struktur otak mereka. Namun, hewan mamalia jelas memiliki tingkat emosional yang lebih kompleks dibanding jenis lainnya. Beberapa waktu yang lalu, yayasan yang merawat gorila tersebut mengunggah sebuah video yang memperlihatkan Koko yang dihadiahi beberapa ekor anak kucing. Saat mengintip ke dalam kotak hadiah dan merogoh ke dalamnya, ia segera jatuh cinta kepada dua seekor anak kucing yang dinamai Mus Grey dan Mus Black. Anak kucing itu pun dipeluk di lengannya dan Koko kemudian menarik Mus Grey dan Mus Black ke dadanya. Hewan juga punya perasaan. Seekor gorila yang dirawat oleh Gorilla Foundation di Redwood City, California, dikenal sebagai seekor hewan yang mampu bicara dengan manusia menggunakan bahasa isyarat. Diketahui bahwa nama gorila tersebut adalah Koko dan sempat menjadi bahan pembicaraan karena kepandaiannya menggunakan bahasa isyarat pada manusia. Gorila betina ini mahir menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi langsung dengan para pengasuhnya. Koko sendiri tinggal di Gorilla Foundation di Redwood City, California dengan pelatihnya yaitu Francine Patterson. Menurut pelatihnya, Koko bisa mengerti 2000 kata dalam bahasa Inggris dan berkomunikasi dengan pelatihnya dalam bahasa isyarat. Kali ini Koko kembali menarik perhatian, bukan karena kecerdasannya yang mengagumkan, tetapi karena kisahnya yang mengharukan bersama sang anak. Beberapa waktu yang lalu, ia dihadiahi sebuah kotak yang berisi dua anak kucing saat merayakan ulang tahunnya yang ke-44. Koko diperbolehkan untuk memilih dua anak kucing, sementara kucing-kucing lainnya akan diadopsi. Diketahui bahwa gorila Koko benar-benar bahagia setelah bertemu dengan anak-anak angkatnya tersebut. Kucing-kucing itu dipeluknya dengan kasih sayang seperti sedang memeluk anaknya sendiri. Menurut pelatihnya, Koko memang sudah lama menginginkan anak kucing dan ia sendiri yang meminta pada perawatnya agar diberikan anak kucing. Sebelumnya Koko sudah pernah mengadopsi seekor kucing yang diberi nama Olbol. Sayangnya Olbol meninggal pada tahun 1984. Bentuk otak manusia vs hewan dan bagaimana mereka bisa merasakan emosi. Setiap organisme yang hidup dan ada di bumi ini pasti mengalami yang namanya evolusi. Dalam dunia hewan sendiri, otak menjadi bagian yang sangat penting dan juga terus mengalami evolusi, layaknya manusia. Salah satu bukti evolusioner pada otak hewan adalah keberadaan sistem limbik dalam otak mereka. Sebuah jurnal menjelaskan bahwa sistem limbik adalah area pada otak yang bertanggung jawab untuk memunculkan emosi pada makhluk hidup. Seperti halnya yang terjadi pada dua ekor paus beluga bernama Little Gray dan Little White. Sepasang paus beluga, yaitu Little Gray dan Little White sangat menikmati rasa lautan untuk pertama kalinya sejak tahun 2011. Ini berkat proyek relokasi yang diperjuangkan oleh beberapa petugas selama bertahun-tahun. Setelah ditangkap pada usia muda di lepas pantai Rusia dan menghabiskan waktu sebagai tawanan di akuarium Tiongkok, kedua paus beluga ini akhirnya mendapatkan kebebasan. Saat ini, kedua paus tersebut tinggal di suaka perlindungan yang berada di Teluk Klettsvik, Islandia. Pada 2011, Little Gray dan Little White dipindahkan dari pusat penelitian di Rusia ke Changfeng Ocean World di Shanghai. Di tahun selanjutnya, akuarium tersebut dibeli oleh Merlin Entertainments, yaitu sebuah perusahaan yang menentang penangkaran paus dan lumba-lumba dan dari sanalah, muncul ide mengembalikan paus beluga ke lautan. Meskipun Pat Gett tidak terlibat langsung dalam proses pemindahan paus dari Tiongkok, tapi ia mengatakan bahwa itu bukan hal yang mudah.